Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emedita Ramadan dari jurusan Ekonomi Pembangunan mata kuliah Ekonomi Pedesaan. Di sini saya dari kelompok 4 akan membahas materi tentang kebijakan pembangunan desa, masalah dan tantangan ke depan. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan masalah dan kendala pembangunan di pedesaan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa umumnya berada pada masalah sosial budaya, ekonomi, dan geografis. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan masalah sosial budaya. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Selain itu, masalah rendahnya pendidikan juga menjadikan kendala dalam penerapan inovasi yang dilakukan oleh penyuluhan. Kemudian yang kedua, minimnya sarana dan prasarana di pedesaan. Salah satu penyebab daerah pedesaan masih tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. Dalam kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim, produk yang dihasilkan masyarakat daerah pedesaan sulit untuk diangkut dan dipasarkan ke daerah lain. Kemudian yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Bukan berarti bahwa lapangan kerja di luar sektor pertanian tidak ada, akan tetapi masih sangat terbatas. Peluang usaha di sektor non-pertanian belum mendapat sentuhan yang memadai dan belum berkembang dengan baik. Kondisi ini mendorong sebagian penduduk daerah pedesaan untuk mencari usaha lain di luar desanya, sehingga mendorong mereka untuk migrasi dari daerah pedesaan menuju ke daerah lain, terutama daerah perkotaan. Daerah perkotaan dianggap memiliki lebih banyak pilihan dan peluang untuk bekerja dan berusaha. Kemudian, untuk selanjutnya, masalah ekonomi. Di daerah pedesaan, perekonomian berjalan dengan lamban dan tidak menggairahkan. Roda perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian. Dalam arti luas, perkebunan, perikanan, pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, peternakan, kehutanan, dan produk turunannya. Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian, jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas. Kemudian, selanjutnya masalah geografis. Di Indonesia mempunyai tingkat kesuburan tanah yang berbeda setiap wilayah. Tingkat kesuburan tanah juga sangat berpengaruh dalam pembangunan desa. Desa yang mempunyai keadaan tanah yang subur cenderung akan mempengaruhi hasil tani yang akan dihasilkan. Semakin baik dan banyak hasil tani yang dihasilkan oleh desa tersebut, maka akan sangat mempengaruhi dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Semakin besar pendapatan masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi di desa tersebut akan semakin baik. Letak wilayah desa juga sangat akan mempengaruhi dari pembangunan desa itu tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Aditya dari jurusan Ekonomi Pembangunan 2017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pembangunan desa, di mana pembangunan desa ini telah diatur dalam pasal 81 Undang-Undang tentang Desa, di mana pembangunan desa ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa ini dilakukan sendiri oleh desa. Yang kemudian ada sasaran pembangunan desa dalam RPJMN 2015 sampai 2019, di mana di sini ada dua indikator. Yang pertama itu penurunan desa tertinggal, yaitu pada tahun 2015 itu ada 500 desa tertinggal. Kemudian pada tahun 2019 itu penurunan desa tertinggal itu sudah semakin jauh penurunannya, yaitu capai 5.000 desa. Dan yang kemudian ada peningkatan desa mandiri. Pada tahun 2015 sedikitnya ada 200 desa yang desa mandiri itu meningkat, dan pada tahun 2019 itu mencapai 2.000 desa. Kemudian arah dan kebijakan strategi pembangunan desa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya, yaitu meliputi perumahan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian ada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat, itu fokus pada BUMDes. Kemudian pendampingan, pembinaan, permodalan atau kredit, dan lain-lain. Kemudian ada pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya, yaitu di mana fokusnya itu mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan kewirausahaan, mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa, serta lembaga adat secara berkelanjutan. Kemudian ada pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
yaitu menjamin pelaksanaan distribusi lahan pada desa-desa dan distribusi hak bagi para petani, buruh lahan, dan nelayan. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari nawacita, kantong-kantong hutan dan perkebunan atau nawacita. Kemudian untuk mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata. Dan mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, antar pemerintah swasta, serta termasuk kerjasama pengolahan BUMDes, khususnya di luar Jawa Bali. Kemudian ada arah dan kebijakan strategi tata pemerintahan desa, di mana pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur desa dan kelembagaan itu meliputi meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui fasilitas pelatihan dan pendampingan, perencanaan dan pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, serta pengelolaan aset dan keuangan desa. Nah, di sini ada juga arah kebijakan dan strategi pengawalan implementasi undang-undang desa, yaitu meliputi konsolidasi serta kerja lintas berbagai elemen seperti kementerian dan lembaga, memastikan berbagai perangkat peraturan desa pelaksanaan undang-undang desa ini sejalan dengan substansinya, jiwa dan semangat undang-undang desa ini, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan sistem keuangan desa. Oke, demikian presentasi dari saya tentang kebijakan pembangunan desa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Diniansyah. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang permasalahan pembangunan di daerah pedesaan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan hampir lebih daripada 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah dan juga semua warga Indonesia untuk melakukan pembangunan terhadap pedesaan. Indonesia dalam hal ini pemerintah telah memfokuskan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentu hal itu harus diselaraskan dengan berbagai macam daripada kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang menjadi halangan adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat di desa atau indeks pembangunan masyarakat itu yang masih rendah, kemudian tingkat disparitas terhadap pengetahuan ataupun infrastruktur di daerah pun juga sangat timpang. Hal ini menjadi sebuah hambatan bagi desa untuk memajukan terhadap dirinya sendiri. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pedesaan telah melakukan berbagai macam upaya dengan cara menspesifikasikan desa-desa yang harus diprioritaskan, seperti daerah rawan bencana, kemudian daerah rawan pangan, daerah yang sering terkena konflik dan lain sebagainya. Untuk itu Indonesia mencoba untuk melakukan hal yang sebaik-baiknya dan melalui Kementerian Pedesaan mencoba untuk lebih fokus terhadap pedesaan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Hatami. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Tantangan Pembangunan Pedesaan. Menguatnya desakan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non-pertanian, terutama di Pulau Jawa, tidak hanya merusak sistem irigasi yang sudah terbangun, tetapi juga semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di pedesaan dengan meningkatnya rumah tangga petani gurem. Jika hal itu dibiarkan, sangat sulit untuk menurunkan angka kemiskinan di pedesaan dan mengendalikan migrasi ke kota-kota besar, sehingga pada gilirannya akan membebani dan memperburuk permasalahan di perkotaan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk dilakukannya diversifikasi usaha ekonomi di pedesaan ke arah kegiatan non-pertanian, baik berupa industri yang mengelola produk pertanian maupun berupa jasa-jasa penunjangnya. Industrialisasi pedesaan yang berbasis pertanian tidak hanya berpotensi mengalihkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian primer yang kurang produktif, tetapi juga mempertahankan nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di pedesaan. Namun, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, upaya diversifikasi lapangan pekerjaannya secara simultan perlu diiringi dengan
peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, penyediaan dukungan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang memadai, peningkatan kapasitas pemerintah dan kapasitas kelembagaan sosial ekonomi dalam pembangunan pedesaan di tingkat lokal, dan penguatan keterkaitan kota dan desa serta sektor-sektor pertanian dengan industri dan jasa penunjangnya. Hal yang menjadi kontraproduktif adalah ketika alihfungsi lahan itu ternyata berdampak pada terbatasnya lahan pertanian, penurunan produksi dan lapangan kerja di sektor pertanian. Untuk mengatasinya, maka diberlakukan reformasi tata ruang dan pengelolaan tanah, yaitu adalah perubahan dalam penguasaan tanah, terutama retribusi dalam pemilikan tanah sehingga dapat mencapai tujuan pemerataan yang lebih besar. Salah satu contohnya ialah misalnya dengan pembantasan alihfungsi lahan pertanian hingga 25 tahun dan insentif diberikan untuk kontrak-kontrak lahan pertanian. Kemudian 3, pendekatan secara bersamaan dalam pengendalian alihfungsi lahan, yaitu melalui regulasi, akuisisi, dan manajemen serta insentif dan charger. Yang pertama yaitu pendekatan regulasi. Pemerintah menetapkan aturan pemanfaatan lahan yang ada berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi, dan sosial. Yang kedua yaitu pendekatan akuisisi dan manajemen. Pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan land tenure yang ada, yang mendukung ke arah upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Yang ketiga, melalui insentif dan charger. Pemberian subsidi kepada petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang dimilikinya, serta penerapan pajak menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, menciptakan insentif agar pemilik lahan sawah selalu mempertahankan fungsi lahan sawahnya sebagai lahan usaha tani. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.